Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Sofia Syahla dengan NPM 1850387. Saya berasal dari kelas C. Di sini saya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Nah, lalu apa sih fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi? Apa kalian ada yang tahu? Nah, yang pertama itu ada sebagai alat perhubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu karena Indonesia itu mempunyai ragam suku, bahasa, dan budaya. Jadi, ketika kita datang ke suatu tempat, jika tidak ada bahasa Indonesia, kita bingung mau ngobrolnya pakai bahasa apa. Misalkan saya dari Bandung pergi ke Jakarta, itu kan ada bahasa Betawi. Nah, jika tidak ada bahasa Indonesia, saya akan menggunakan bahasa Sunda dan mereka akan menjawab dengan menggunakan bahasa Betawi itu sendiri. Seperti itu. Lambang kebanggaan kebangsaan. Apa sih maksudnya? Maksudnya kita harus bangga kepada bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu memiliki bahasanya sendiri gitu. Karena bahasa itu sendiri diraih dengan penuh perjuangan dan bangsanya pun kita penuh perjuangan banget. Jadi kita harus bangga mempunyai bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga ada sebagai identitas nasional. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah dengan bangga kita mengakui bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai jati diri, yaitu mempunyai bahasa Indonesia itu sendiri. Dan kita itu mempunyai ciri khas yang diakui gitu. Jadi seperti kita setelah kita menggunakan bahasa Indonesia, orang-orang tuh tahu bahwa oh, dia tuh berasal dari Indonesia loh. Ketika kita menggunakan bahasa asing, bisa saja kita tuh dikiranya itu bukan dari Indonesia, seperti itu. Dan ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, ini ada sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Jadi maksudnya itu, jika kita pergi ke suatu tempat dan jika tidak ada bahasa Indonesia itu, kita akan benar-benar kesusahan sekali. Kenapa? Karena kita itu ke tempat yang berbeda, bahasa daerahnya itu berbeda, dan kita pun mempunyai bahasa daerahnya sendiri. Contohnya ketika kita pergi ke Jawa Timur atau Jawa Tengah, itu bahasanya akan beda lagi. Mereka menggunakan bahasa Jawa, dan ketika kita di daerah kita sendiri, misalkan di saya, itu saya menggunakan bahasa Sunda. Jika tidak ada bahasa Indonesia, kita akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda daerah, seperti itu. Kita harus bangga memiliki bahasa Indonesia itu sendiri, karena bahasa Indonesia itu diraihnya dengan penuh perjuangan. Pahlawan-pahlawan kita meraih semua ini itu benar-benar sampai titik darah penghabisan, dan itu pun tidak mudah dan tidak cepat untuk menggapai semua hingga kita bisa berada di titik sekarang ini. Lalu yang kedua ada berasal dari bahasa Melayu. Kenapa dari bahasa Melayu? Karena dahulu sebelum ada bahasa Indonesia, Nusantara itu menggunakannya bahasa Melayu itu sendiri. Dan akhirnya setelah lama-lama kita pun akhirnya mempunyai bahasa Indonesia. Tetapi bahasa Indonesia itu juga menyerap dari beberapa bahasa-bahasa lainnya, contohnya seperti bahasa Belanda dan bahasa-bahasa lainnya. Lalu bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sangat kaya. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu memiliki tata budayanya yang benar-benar kaya banget. Adat istiadat, tradisinya, tata nilai dan perilaku budayanya pun memiliki keanekaragaman. Dan itu pun menjadi alasan mengapa bahasa Indonesia itu sangat kaya. Dan dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.